Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kalian akan belajar bersama bukunya mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Persiapkan alat tulis dan buku catatan kalian ya. Terdapat beberapa pekerjaan yang kebanyakan hanya kita temukan pada lokasi atau wilayah tertentu saja. Maksudnya di sini adalah ada beberapa pekerjaan yang kebanyakan kita hanya temukan di dataran tinggi saja ataupun di dataran rendah saja. Hal ini diakibatkan karena adanya sumber daya alam yang berbeda dan juga perbedaan cuaca atau iklim. Contohnya di sini, teh dapat tumbuh optimal atau tumbuh dengan baik di dataran tinggi. Maka petani teh kebanyakan kita temukan di dataran tinggi. Sedangkan padi dapat tumbuh optimal di dataran rendah. Maka petani padi kebanyakan kita temukan di dataran rendah. Pekerjaan lain yang kebanyakan terdapat di dataran rendah antara lain nelayan, buruh pabrik, peternak sapi, dan juga peternak ayam. Selanjutnya yang kita bahas adalah unsur dalam cerita. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah orang atau pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Berdasarkan peranan terhadap jalan cerita, tokoh kita bagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh pusat yang memiliki watak baik. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh pusat yang memiliki watak jahat. Yang ketiga, tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau pendukung baik untuk protagonis maupun tokoh antagonis. Yang kedua, kita bagi tokoh berdasarkan tingkat kepentingan dalam cerita. Nah, berdasarkan tingkat kepentingan dalam cerita, kita bagi tokoh menjadi 2, yaitu yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang berperan sebagai pelengkap atau tambahan. Yang kedua, unsur yang akan kita bahas adalah mengenai penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh dalam cerita. Contohnya baik, bijaksana, pemalas, ceria, penyayang, pintar, jahat, sombong, kikir atau pelit, dan lainnya. Yang terakhir yang akan kita bahas mengenai unsur dalam cerita mengenai pesan moral atau amanat. Pesan moral atau amanat ini sudah kita pelajarin ya pada kelas 3. Pesan moral atau amanat adalah pesan nasihat atau ajaran moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui ceritanya. Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai upaya menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, melakukan penghijauan atau reboisasi. Masih ingat dengan kata penghijauan atau reboisasi? Penghijauan atau reboisasi adalah kegiatan menanami kembali hutan yang telah gundul. Yang kedua, menghemat penggunaan listrik, minyak bumi, dan juga air. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan liar. Yang keempat, tidak melakukan pembakaran hutan. Kelima, membuang sampah pada tempatnya. Keenam, tidak melakukan pemburuan liar ataupun memelihara hewan yang hampir punah atau dilindungi oleh hukum. Yang keenam, mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, seperti yang pernah kita bahas ya, sampah plastik itu butuh waktu yang lama untuk menguraikannya. Maka, kita harus mengurangi penggunaan dari sampah plastik. Yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah dengan merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kita sendiri. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti dasar atau asas. Maka secara harfiah Pancasila memiliki makna 5 dasar. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Masih ingat mengenai simbol setiap sila? Kita ingat sama-sama ya. Yang pertama, sila pertama disimbolkan dengan gambar bintang.
Sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai. Sila ketiga disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai makna sila ke-1. Sila pertama Pancasila memiliki makna 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang-orang lain. Kelima, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pencak silat. Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional di Indonesia. Pada pencak silat terdapat gerakan kuda-kuda. Gerakan kuda-kuda adalah suatu posisi di mana kaki menapak untuk memperkuat posisi berdiri saat dimulainya penyerangan ataupun tangkisan dari serangan lawan. Kuda-kuda dibagi menjadi kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, kuda-kuda silang depan, dan kuda-kuda silang belakang. Gerakan pada pencak silat disebut dengan jurus. Gerakan pencak silat terdiri atas langkah, lompat, dan tendangan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai cara menjaga kelestarian tumbuhan. Cara menjaga kelestarian tumbuhan dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, melakukan penghijauan atau reboisasi. Kedua, mencegah pembakaran hutan. Ketiga, tidak berlebihan menggunakan pestisida, karena penggunaan pestisida yang berlebihan akan dapat membunuh tumbuhan atau juga dapat merusak unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Maksudnya di sini adalah kita hanya boleh menebang pohon-pohon yang sudah tua, sedangkan pohon-pohon yang masih muda tidak boleh kita tebang. Yang kelima itu membuat cagar alam dan hutan lindung. Yang terakhir, merawat tanaman dengan baik. Itulah materi untuk pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya.